Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima bi qadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Alhamdulillah para pemirsa yang dirahmati Allah, adik-adik yang insya Allah senantiasa dirahmati Allah, mari kita lanjutkan pembelajaran bersama kitab Al-Akhlaqul Banin juz 2. Kita sampai pada poin yang kelima, yakni berjudul Nubdatun min akhlaqihi sallallahu alaihi wasallam. Sekelumit tentang akhlaknya beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sampai pada nomor 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min akhlaqihi asyaja'atu wal iqdamu. Termasuk akhlak beliau adalah pemberani dan iqdam, berani untuk maju. Wa kana syuja'u walladhi yakrubu minhu fil harbi. Dalam artian ini ketika Nabi dan para sahabat berperang, beliau maju di barisan terdepan dekat dengan musuh. Nah, Nabi memiliki sifat saja'ah wal iqdam. Gitu. Liqurbihi minal aduwi wasabatu alal mabadi'i. Dan beliau adalah orang yang teguh memegang prinsip wasabru ala ada'il wajibi, dan beliau sabar menunaikan kewajiban-kewajibannya. Biroghmil aqobati syadidah waladhiyatil azimah. Meskipun ada hambatan-hambatan berat dan gangguan-gangguan yang besar, beliau senantiasa menjalani kewajibannya, memiliki sifat sabar. Wasidqu wal amanah. Beliau memiliki sifat siddiq, berkata benar, wal amanah, dan dapat dipercaya atau jujur. Fi jami'i aqwalihi wa af'alihi. Dalam setiap perkataan beliau dan perbuatan beliau. Hatta ishtahara baina qaumihi bilaqabin Muhammadil Amin. Hingga masyhur atau terkenal di kalangan kaumnya Nabi Muhammad itu mendapat julukan yaitu Muhammad Al-Amin, yang artinya Al-Amin, jujur atau dapat dipercaya. Karena memang beliau saking jujur sedari kecil. Wa kana syadidal khaufi minallahi ta'ala. Beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat takut kepada Allah Ta'ala. Katsiral haya'i, banyak perasaan malunya, azimah syafaqati warahmah, dan besar belas kasihnya dan rahmah, kasih sayangnya. La yu'dzi insanan wala hayawanan. Beliau tidak pernah menyakiti manusia ataupun hewan. Jadi kepada makhluk apapun beliau tidak pernah menyakiti. Wa yarhamul fuqara wal masakin. Beliau menyayangi fakir miskin. Wa yatasaddaqu alaihim katsiran. Dan beliau bersedekah kepada mereka dengan sangat banyak.
wa yajibuhum idza da'auhu. Ketika Nabi dipanggil oleh mereka, maka Nabi senantiasa menjawabnya. Fayaqulu ma'ahum wa yazuru mardhahum. Dan Nabi juga makan bersama mereka dan mengunjungi orang-orang yang sakit di antara mereka, di antara fakir miskin itu tadi. Wa kana akraman nasi. Beliau Nabi Muhammad SAW adalah pribadi yang pemurah. La yaruddu man talaba minhu syai'an. Beliau tidak pernah menolak kepada orang yang minta kepada beliau. Wa idza lam yajid 'indahu ma yu'tihi wa'adahu bi'i'ta'ihi fi waqtin akhar. Ketika beliau tidak mempunyai apa yang akan diberikan kepada orang yang minta, maka beliau menjanjikan untuk memberikannya di lain waktu. Waja'ahu rajulun dzata yaumin fasa'alahu. Pada suatu hari ada seorang laki-laki yang datang kepada beliau untuk meminta sesuatu. Fa'atahu ghanaman saddat ma baina jabalaini. Kemudian beliau memberikan kambing yang banyak yang sampai menutupi celah gunung. Nah itu. Faraja'a ila qaumihi. Kemudian laki-laki yang minta tadi diberi kambing yang banyak oleh Nabi, kemudian pulang kepada kaumnya. Faqala aslimu fa inna Muhammadan yu'ti atau aman la yakhshal faqat. Kemudian dia orang yang tadi diberi kambing itu berkata kepada kaumnya, masuklah Islam kalian semua, karena Muhammad memberikan pemberian yang mana itu adalah orang yang tidak takut miskin. Jadi dikatakan oleh orang tadi bahwa Nabi Muhammad itu memberikan pemberian sehingga seakan-akan, dan memang begitu, bahwa Nabi itu adalah orang yang tidak takut kepada fakir, tidak takut kepada kemiskinan. Kemudian berbondong-bondong masuk Islam. Wa kana yarhamul khatim. Beliau Nabi Muhammad SAW selalu menyayangi khatim, pelayan atau pembantu. Layan haru khatiman qattu. Beliau tidak pernah membentak pelayan sekalipun. Tidak pernah satu kali pun membentak pelayan. Wa ya'muru bil afwi 'anil khatimi idza ghalita. Dan beliau memerintahkan untuk memaafkan kepada pelayan ketika pelayan berbuat salah. Wa yufiqu 'ala sibyani. Beliau Nabi Muhammad SAW juga mengasihi kepada anak-anak kecil. Wa yusallimu 'alaihim. Beliau mengucapkan salam kepada anak-anak kecil. Fa idza shalla wa sami'a sabiyan yabki khaffafa sholatahu. Ketika beliau sholat mengimami, kemudian beliau mendengar anak kecil yang menangis, maka beliau meringankan sholatnya, dalam artian mempersingkat sholatnya untuk agar segera anak kecil tadi bisa segera diatasi oleh orang tuanya atau sebagainya. Wa dzata yaumin dakhala sayyiduna al-Hasan radhiyallahu anhu wa huwa shaghirun.
Wa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusolli farokiba dhahrahu. Pada suatu hari Sayyidina Hasan radhiyallahu masuk ke tempat Nabi sholat. Sayyidina Hasan waktu itu masih kecil. Nah, waktu itu Nabi Muhammad SAW sedang sholat. Kemudian Sayyidina Hasan naik ke punggungnya Nabi Muhammad SAW. Wahuwa sajidun. Dan waktu itu beliau Nabi Muhammad SAW sedang sujud. Jadi ketika beliau sujud, itu Sayyiduna Hasan naik ke punggung beliau waktu masih kecil. Fa'abto'a fi sujudihi syafaqatan alaihi hatta nazala anhu. Kemudian Nabi Muhammad SAW memperlambat sujudnya karena kasih sayangnya kepada Sayyidina Hasan sampai Sayyidina Hasan turun dari punggung beliau. Nah, itu pernah terjadi ketika Nabi sholat, itu Sayyidina Hasan waktu masih kecil naik ke punggung beliau. Nabi memperlambat sujudnya agar menunggu sampai Sayyidina Hasan turun dari punggung beliau. Masya Allah. Wa kana li Anas bin Malik radhiyallahu anhu akhun yuqalu lahu Abu Umair. Ini Anas bin Malik memiliki saudara yang bernama Abu Umair. Wa kana lahu nughurun ta'irun saghirun ahmarul minqari. Abu Umair ini memiliki nughur, yakni ta'irun saghirun, burung kecil yang berparuh merah. Burung kecil. Yal'abu bihi famata. Nah, burung kecil ini sering diajak mainan oleh Abu Umair ini. Famata fadakhalan Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Nah, kemudian burung ini mati. Dan pada suatu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini datang. Faro'al walada hazinan. Kemudian beliau melihat seorang anak yang sedang sedih, yakni Abu Umair tersebut. Faqala ma sya'nuhu. Kemudian beliau Nabi Muhammad SAW bertanya, kenapa dia? Qila lahu, kemudian dijawab, ada yang menjawab, mata nughoruhu. Nughornya atau burung kecilnya mati, Kanjeng Nabi. Kemudian Nabi memberikan respon, memberikan perhatian kepada anak kecil tersebut. Faqala, ya Aba Umair, ma fa'alan nughair. Wahai Abu Umair, apa yang dilakukan nughairmu, burung kecilmu itu. Jadi Nabi memberikan perhatian kepada Abu Umair tersebut. Ditanya tentang burung kecilnya. Nah, itu sebagai bentuk hiburan, menghiburnya Nabi kepada Abu Umair tersebut. Banyak sekali yang bisa kita teladani dari sikap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal-hal kecil yang barangkali di era modern ini sudah banyak hilang, sudah terkikis, yaitu akhlakul karimah, moral. Hal-hal sepele semacam memberikan perhatian kepada anak kecil, kemudian tidak pernah membentak kepada pelayan. Bahkan beliau terhadap pelayan pun tidak pernah membentak. Apalagi kepada anak kecil. Nabi Muhammad sama sekali tidak pernah membentak anak kecil. Jika memang salah, maka dibetulkan dengan baik. Sedangkan kita sebagai
orang tua mungkin, sebagai guru mungkin, ketika menghadapi anak-anak atau anak didik kita yang melakukan kesalahan, kita sering lepas kendali, kita sering emosi, dan kemudian memberikan bentaan-bentaan yang tidak memperbaiki kesalahan anak, tapi justru malah menimbulkan ketakutan ataupun kebencian kepada anak. Maka sebisa mungkin mari kita sama-sama berusaha semaksimal mungkin untuk mencontoh beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari hal-hal yang terkecil bisa mulai kita contoh, insya Allah mudah-mudahan kita, anak-anak kita, anak didik kita, dan orang-orang di sekitar kita menjadi pribadi-pribadi yang berakhlakul karimah, menjadi umat yang diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya robbal alamin. Mungkin pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan 2 minggu lagi. Masih dengan tema yang sama, yakni nubdatun min akhlaqihi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yakni cuplikan-cuplikan tentang akhlaknya beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah tema yang luar biasa. Kita bisa banyak belajar dari tema ini. Hal-hal kecil. Kita mulai dari hal-hal kecil. Tanpa kita memulai dari hal-hal kecil akan sulit menuju hal-hal yang besar. Semuanya dimulai dari hal-hal kecil, dari diri kita sendiri. Kemudian kita ajarkan kepada anak didik kita ajarkan kepada keluarga kita, dan kemudian kita ajarkan kepada masyarakat banyak. Insya Allah kita lanjutkan di lain kesempatan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.